Shalom Bapak Ibu Guru yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sherry Kristabil Febrian dari kelas 11 MIPA 6 SKS nomor absen 31. Di sini saya akan menyampaikan renungan dari yang saya ambil dari Perjanjian Baru terkait untuk memenuhi nilai ujian praktek agama saya. Nah, sebelum memulai ujian prakteknya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari kami bangun hingga saat ini Tuhan melaksanakan ujian praktek Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu selama ujian praktek ini berlangsung Tuhan, terutama pada hari pertama Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Engkau sertai serangkaian ujian praktek yang terjadi dari hari pertama hingga nanti Tuhan hari terakhir Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu, renungan. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, kebaikan-Mu saja Tuhan. Jika dalam ujian praktek kali ini Tuhan, kami melaksanakan kesalahan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang bersedia mengampuni segala kesalahan kami Tuhan. Jika dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Nah, renungan pada kali ini saya ambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Saya bacakan ayatnya. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut melaksanakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah, di sini saya teringat beberapa hari lalu saya melihat video TikTok yang muncul di FYP saya. Itu captionnya itu gini: kalau kamu udah sayang sama orang, udah cinta sama orang, kamu akan cerita hal sekecil apapun itu kepada orang itu gitu. Terus saya kayak mikir juga gitu, oh iya juga ya gitu, saat kita punya pacar atau kita punya teman gitu, pasti kita akan cerita kayak sesimpel, tadi aku habis makan ini gitu, atau tadi aku habis ketemu orang ini nih gitu, ya kan. Terus saya jadi teringat juga pergumulan saya beberapa waktu lalu, yaitu jurusan yang akan saya geluti gitu nantinya. Nah, sini kayak saya itu masih bingung banget terkait apa yang akan saya ambil gitu, minat saya, passion saya itu kayak saya masih bingung untuk menentukan. Jadi kayak berimbasnya pada jurusan yang akan saya ambil nantinya. Nah, saya di sini mulai bertanya gitu, mulai tanya-tanya kepada tentu aja keluarga, orang tua, kakak. Terus saya juga tanya sama beberapa teman terdekat saya dan PKTB saya tentu saja. Rata-rata saya mendapatkan jawaban yang sama, yaitu ya kalau kamu itu minatnya di mana, share gitu. Ya udah kamu ambil aja jurusan yang sesuai sama minat kamu gitu kan. Terus saya kayak jadi kesal sendiri gitu. Karena apa? Karena saya itu tanya karena saya belum tahu ini minat saya apa, passion saya apa gitu. Terus ini saya kayak gimana sih ini kok jawabannya gini semua, padahal kan saya juga tahu gitu kalau misalnya saya udah tahu nih saya minatnya kemana, pasti saya tidak akan tanya mereka gitu kan. Nah, lalu saya teringat satu PKTB saya bilang seperti ini, coba share, tanya aja sama Tuhan, Tuhan pengennya kamu gimana, Tuhan pasti akan kasih jawaban doa gitu sama kamu. Terus saya kayak oh iya ya, kenapa kayak aku nggak tanya Tuhan aja gitu. Soalnya kayak saking paniknya karena SNM sudah deket, SBM sudah deket gitu, kayak jadi lupa gitu sama Tuhan, jadi lupa sate sama Tuhan gitu. Terus
saya juga mikir gitu, iya ya gitu, kenapa nggak tanya Tuhan gitu. Terus akhirnya saya mulai mendoakan tentang studi saya gitu saat doa gitu. Nah, mungkin nggak sih kalau ada masalah tuh kayak kita tuh sering nggak cerita ke Tuhan gitu. Bukannya nggak boleh cerita ke orang lain, bukannya nggak boleh kita cerita ke teman kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita. Cuman kita tuh kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup kita tuh kayak kita cerita nggak sama Tuhan gitu. Saya merenungi hal itu gitu kan, yang saya dapat dari sate. Ternyata nggak semuanya saya ceritakan ke Tuhan gitu, hanya sebagian kecil yang saya ceritakan ke Tuhan gitu. Terus melalui renungan yang saya baca beberapa hari yang lalu, renungan itu bilang kalau cobalah setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu, terjadi apa yang kamu pergumulkan itu, cobalah ceritakan ke Tuhan gitu. Biarkan Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami, sedang kamu pergumulkan gitu. Meski Tuhan udah tahu ya, Tuhan pasti udah tahu dong apa yang terjadi sama hidup kita nantinya, hari ini gitu. Karena sebelum kita dilahirkan pun Tuhan udah ngasih jalan hidup kita gitu. Tuhan udah tahu nih apa aja masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah, terus kayak saya bingung kan, kayak kenapa sih gitu, muncul pertanyaan gitu, kenapa kita kayak harus ngomong sih sama Tuhan, orang kan Tuhan juga udah tahu gitu kan ya. Ya ternyata sesimpel ini jawabannya, karena Tuhan penolong hidup kita, karena Dia sahabat kita yang rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Terus di ayat 14 dari Ibrani 4 tadi juga dikatakan Ia adalah imam besar agung yang melintasi semua langit, seperti dapat dilihat di yang ayat ke-14 tadi. Tuhan itu sehebat itu gitu loh. Tuhan tuh ngerti apa aja cobaan yang sedang kita alami gitu, ketakutan apa yang sedang kita hadapi gitu. Karena Tuhan pernah dicobai sama seperti kita itu 40 hari di gurun gitu. Cuman bedanya ketika Tuhan dicobai, Tuhan tidak tergoda, Tuhan tidak tergoda untuk melakukan dosa itu, sehingga Dia tidak berdosa gitu kan ya. Nah, maka itu Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap problemnya kita gitu. Tuhan nggak bakal mungkin ngasih problem hidup yang kita tuh nggak mampu melewatinya gitu. Jadi Tuhan pasti udah tahu kapabilitas kita dalam menghadapi permasalahan hidup kita gitu. Jadi mari kita setiap dari kita itu berani untuk menceritakan kepada Tuhan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita pergumulkan gitu, melalui apalagi doa saat teduh gitu. Dan Dia dan Tuhan sendiri yang pasti akan memberikan pertolongan untuk kita sendiri gitu. Dan pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya gitu. Dipercayakanlah segala sesuatu kepadanya, dan rahmat kasih karunia akan menyertai saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan dapat bermanfaat Tuhan. Juga kiranya kami memohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, hingga nanti kami kembali hidup Tuhan. Kami juga telah belajar Tuhan untuk bercerita kepadamu mengenai apa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kami Tuhan, untuk kami ceritakan kepadamu Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang tahu Tuhan apa permasalahan hidup kami dan apa jawabannya Tuhan yang akan berikan tepat pada waktunya Tuhan. Jika Tuhan terselip dosa di antara kami pada hari ini, kami mohon ampun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati.